Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Jumadil Selebes. Kali ini saya akan berbagi video mengenai salah satu sistem manajemen proyek yang ada di lingkungan eh, proyek pemerintah. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur dalam mutual check nol atau MC0. Nah, langsung saja kita slide kedua. Apa itu mutual check nol atau MC0? Nah, mutual check nol atau biasa disingkat MC0 adalah pengecekan atau review secara keseluruhan volume kuantiti yang ada pada kontrak awal pekerjaan terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Nah, volume yang ada pada kontrak awal akan mengikuti perhitungan volume aktual di lapangan setelah kita survei secara bersama-sama. Sehingga nantinya akan menghasilkan balance budget atau CCO. Dan data-data tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan adendum kontrak satu atau perubahan kontrak. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan adendum kontrak satu? Karena di dalam mengerjakan sebuah proyek tidak ada peraturan yang membatasi kita untuk melakukan perubahan kontrak. Nah, pengalaman saya kemarin itu sampai beberapa adendum sampai adendum ke-7 ya, sampai adendum ke-7. Tapi kita sebaiknya sebaiknya menghindari namanya adendum terlalu banyak. Paling bagus cuma sampai adendum 2 kah atau adendum 3 itu paling bagus. Tapi ini pun tidak menutup kemungkinan sampai adendum keberapa. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut. Tahapan-tahapan MC0 atau mutual check 0. Jadi yang pertama ada tentu tanda tangan kontrak dulu dari pihak PPK dengan direktur perusahaan. Kemudian penyerahan lokasi kerja dari PPK menyerahkan lokasi kerja kepada pelaksana kontraktor dan biasanya ditandai dengan surat penyerahan lokasi atau SPL. Kemudian setelah itu dari pihak owner mengeluarkan surat perintah mulai kerja atau ya surat SPMK, surat perintah mulai kerja. Kemudian dari surat SPMK tersebut pihak kontraktor mengadakan PCM atau pra construction meeting. Jadi PCM ini di PCM ini wewenang daripada kontraktor mengundang PPK dan konsultan untuk melakukan PCM. Nah, setelah itu setelah PCM dilakukan muncul berita acara PCM. Kemudian selanjutnya PPK menyurat kepada kontraktor untuk melaksanakan MC0. Nah, dari dasar inilah surat inilah kontraktor akan melaksanakan survei lapangan atau MC0. Selanjutnya dasar surat tersebut kemudian kontraktor, konsultan dan perwakilan owner direksi akan melakukan pengukuran awal atau biasa disebut pengukuran MC0 yang dihadiri 3 pihak. Nah, biasanya pada pekerjaan sebelumnya kita bersama-sama menentukan titik BM atau benchmark yang akan jadi patokan nantinya pada saat pengambilan data. Nah, ini benchmark ini harus disepakati 3 belah pihak dan nantinya akan ada berita acara penentuan benchmark karena penentuan nilai elevasi ini sangat menentukan perhitungan volume dan desain dari bangunan yang akan kita bangun. Nah, setelah itu
eh, muncul dari pelaksanaan eh, MC0 dari pelaksanaan MC0 pengukuran awal. Nah, terdapat beberapa data yang harus kita lengkapi seperti data ukur. Nah, data ukur ini harus disetujui konsultan dan owner, dan dari data ukur kita turunkan ke pengolahan data. Nah, di pengolahan data tentu cara kita mengolah seperti apa itu harus ada persetujuan juga dari owner. Dan dari pengolahan data muncul soft drawing. Nah, soft drawing ini harus disetujui oleh konsultan dan owner. Disetujui tanda tangan PPK, tim leader, dan ada beberapa staf dari kontraktor. Nah, di sini contoh saya perlihatkan contoh soft drawing yang sudah disetujui. Nah, seperti ini ada tiga belah pihak ini, bahwa ini ada cap stempel yang menandakan bahwa gambar ini sudah disetujui. Nah, setelah soft drawing disetujui secara keseluruhan, maka dari dasar soft drawing tersebut kita akan menghitung volume aktual. Nah, tanpa ada soft drawing yang disetujui, kita tidak boleh melangkah ke perhitungan volume. Nah, setelah kita hitung volumenya, ada persetujuan dari konsultan dan owner, maka keluarlah volume. Nah, dari dasar volume ini kita melakukan CCO atau balance budget. Balance budget. Nah, di sini sampai di sini proses awal dari perhitungan volumenya. Nah, ini saya coba tampilkan contoh CCO yang telah saya kerjakan kemarin ini. Jadi ini adalah volume kontrak. Ini adalah volume kontrak. Nah, volume kontrak. Ini adalah nilainya. Nah, setelah direview, maka di sini ada pengurangan dan pekerjaan tambah. Nah, di sini ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Nah, nanti saya akan buat video untuk lebih membahas masalah ini. Nah, untuk pekerjaan kurang dan pekerjaan tambah harus sama, harus dapat 0 di sini sehingga outputnya nanti seperti ini. Nah, untuk di sini ada CCO1 ya, sinilah volume yang akan kita ajukan ke PPK nantinya. Nah, ini volume aktual lapangan. Nah, ini ada misalnya ini pekerjaan produksi ini volumenya berkurang karena ini dihilangkan ya. Dihilangkan. Di sini yang di pekerjaan kurang berarti volume dihilangkan dari kontrak awal, volume yang bertambah berarti ini yang ada penambahan volume. Sehingga nanti outputnya di sini di CCO yang akan kita jadikan patokan selanjutnya adalah volume di CCO1 di sini. Dan jangan lupa kontrolnya harus sama dengan ini totalnya. Hasil akhirnya harus sama ya. Ini sudah sama. Nah, berangkat dari sini kemudian kita satukan. Jadi kita print semua program volume, gambar, data ukur. Kemudian kita kontraktor. Setelah kita CCO tadi balance budget, kemudian kita menyurat ke PPK. Kita menyurat dengan lampirannya, semua ini kita sampaikan ke PPK. Kita minta persetujuan untuk disahkan. Maka selanjutnya adalah selanjutnya PPK. Nah, saat ini data-data tersebut sudah di tangan PPK. Nah, selanjutnya PPK akan menyurat ke panitia peneliti kontrak atau untuk penelitian CCO. Nah, jadi dari PPK akan dialihkan ke panitia peneliti kontrak.
Nah, di sini akan dari panitia yang telah dibentuk sebelumnya akan meneliti hasil KCO dari kontraktor tersebut. Nah, jika dari pihak peneliti menolak hasil KCO dari kontraktor melalui PPK, maka kita kembali ke awal ini untuk mereview lagi di mana letak kesalahannya. Namun ketika peneliti kontrak menyetujui CCO-nya tersebut, maka panitia tersebut mengundang kontraktor, konsultan, dan direksi ataupun PPK untuk melakukan pembahasan bersama. Di sini pembahasan bersama terhadap CCO yang telah kita buat sebelumnya, ya. Nah, di sini akan keluar berita acara klarifikasi dan negosiasi. Nah, di sini terhadap harga-harga tambah, harga pekerjaan baru ini akan dibahas di sini. Dan setelah nantinya akan keluar berita acara klarifikasi dan negosiasi. Nah, selanjutnya setelah muncul berita acara klarifikasi dan negosiasi, maka pihak panitia menyurat ke PPK untuk perubahan kontrak berdasarkan hasil yang telah dibahas tadi. Saat ini data-data tersebut kembali lagi ke PPK. Kemudian dari PPK PPK akan menyurat kepada Satker atau Satuan Kerja untuk persetujuan hasil penelitian kontrak. Nah, di sini tahap akhir untuk adendum kontrak 1. Nah, di sini sudah bisa disahkan menjadi adendum kontrak 1. Nah, kemudian tanda tangan adendum kontrak 1 dan dinyatakan selesai. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan MC0 dalam proyek-proyek pemerintah. Dan jika ada pertanyaan ataupun masukan, silakan di kolom komentar. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.